Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini saya akan mengajak ikhwan fillah dan sahabat-sahabat detektif untuk ikut mengikuti saya di suatu komal tersebut, yang mana insya Allah di sini sangat teredukasi sekali, artinya tentang masih polemik tentang nasab, yang mana di situ akan ada suatu edukasi pengenalan tentang ilmu nasab tersebut. Begitu ikhwan fillah. Oke, ikuti saya ya. Fadol. Kemarin saya menjelaskan ya, perbedaan antara ilmu tarikh sejarah dengan ilmu nasab. Disebutkan ilmu nasab far'um minha. Ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah, gitu loh. Kalau kita bicara sejarah, pasti di dalamnya akan ada nasab. Kalau kita bicara nasab, pasti juga dalamnya ada sejarah, gitu loh. Dan juga berkaitan dengan fikih secara umum ya, gitu loh. Enggak, maksud saya ini begini Gus ya. Karena dari tadi contohnya yang dawuh Imam Malik itu manin tasaba ila baitin nabi bil batil. Ya, Itu kan pelaku yang mengaku jadi ya. keturunan nabi. Nah, untuk ini apakah ada contohnya man tayakona binti sabi ila baitin nabi gitu. Atau man yang meyakini lah muhibin seperti itu. Ada enggak enak untuk mencacar itunya Ya, apa namanya? kalau menurut saya, Muhibin. ya. Kalau menurut saya mana lebih kepada ini. Barang siapa yang mendukung kepada kebatilan, maka dia akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang diikutinya. Berarti kan begini itu, Nembus Jagat. Kalau ada orang mengklaim sesuatu yang tidak benar akan dirinya, terus diaminkan oleh pengikutnya, berarti kan pengikutnya ini mendukung kebatilan si pengaku tadi kan? Gitu loh. Oh yes ya. Sekaligus ini mementahkan yang itu yang lebih baik salah mencintai ya itu. Oh iya, kalau bicara saling cinta itu, kalau kita mau bahas secara singkat ya tinggal begini aja. Ini di dalam buku saya tulis tuh ya. Di poin yang ke-11 halaman ke-47 itu saya tulis begini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini kalimat termasuk kalimatul haq yuridu bihal batil. Hujjah dan takbir ranah keilmuan nasab jelas menyatakan nasab ba'alawi itu terputus, tidak tersambung. Scientific tes DNA. Kok masih mau berargumentasi dengan lebih baik begini, salah membenci daripada salah membenci itu boleh dilakukan, boleh digunakan bagi orang yang belum kebenaran dan kesalahan dari informasi yang dia terima. Maka ini ranahnya husnudzon. Gitu. Tapi kalau sudah tahu secara saintis DNA
mencinta apa? Lut. Putus-putus Gus. Apa yang di Wih, sini buka. apa yang di sana? Ya, wa innal kadhiba betul dulu. Ya, tinggalkan apa yang meragukan. Ambil apa yang tidak ragukan, karena kebenaran itu mendatangkan kedamaian. Dan kedustaan itu ribatun. Gitu teman-teman. Tadi Sinyalnya Syekh putus-putus, Ali Gus. Jum'ah atau siapa? Nah, ini Oh iya, makanya putus-putus ya. kan saya nggak pernah betah di desa ini karena begitu mengganggu kerjaan saya itu. Ya, Sekarang lagi di tidak mana, Gus? mendukung kinerja saya di sini itu. Gus, sekarang lagi Ya. ada di mana? Lagi ada di mana sekarang? Siapa ini? AM Boy ini. Kayak kenal suaranya saya. Orang Sepuro. Orang Subur. Ada di Teloko ya, Gus? Sekarang. Dia belum tahu, Enggak. Gus Hasan. Kalau saya ini asli orang Sepuro Ada. sekarang. Saya udah makan ada nasinya, di minumnya, desanya. ya kan? Ah, Iya, iya. Salam waras, salam waras. Salam waras. ya teman-teman, Ganti-ganti deh. jangan hanya saya yang berbicara ini. Ya kan nyimak, Gus. Keenakan ini, itu, Gus, Gus Jerry itu. Gus, mau nanya Gus ya. Ini kan sekarang ini kan situasi polemik ini adalah kesempatan bagi orang untuk mempelajari dan mengetahui akan sebuah kebenaran, yaitu tentang nasab Mbak Alwi. Ini kan Iya, sebuah peluang besar kan bagi para muhibbin ataupun kiai-kiai yang selalu berhusnudzon. Nah, ketika Betul. mereka itu sengaja untuk tidak mempelajarinya dengan alasan tidak ingin ikut campur, padahal ini masalah bukan masalah individu. Itu gimana kira-kira, Gus, yang seperti itu? Kira-kira jadi kiai yang tidak mau mempelajarinya ya, sedangkan sekarang ini situasi polemik seperti ini, dan untuk mencari kebenaran itu sangat terbuka, tapi mereka mencoba tetap untuk menutup diri agar tidak mengetahui kebenarannya seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang seperti ini nih, gimana menurut panjenengan, Gus? Iya, betul tuh. Ya, kalau menurut saya sih pribadi ya kan kalau ini menurut kan saya begini. Ya, ya. Ya. Kan alasannya itu kan tidak mau ikut campur, selalu berhusnudzon saja kepada Mbak Alwi kayak gitu. Padahal untuk mencari kebenaran itu terbuka lebar-lebar. Udah momennya, saatnya sekarang ini untuk Oh iya. mengetahui kebenaran kan Betul. gitu. Tapi mereka itu tetap menutup diri untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Itu gimana orang yang seperti itu, Gus? Ya kalau secara ini ya, secara syariah, secara agama. ya kalau menurut saya orang yang seperti itu belum mendapatkan tolongan dari Allah untuk menerima hidayah dari Allah. Karena kan kalau hidayah itu Allah selalu berikan setiap saat, setiap waktu, setiap detik.
Tapi apakah manusia itu bisa menangkap sinyal dari hidayah yang Allah berikan tadi? Nah, bisa dan tidaknya manusia menangkap sinyal hidayah dari Allah yang Allah kirimkan tiap waktu, tiap menit, tiap detik tadi itu tergantung kepada taufiknya Allah, yaitu apa? Pertolongan Allah. Makanya kita kalau berdoa, ya Allah, kami mohon taufik dan hidayahmu. Artinya apa? Saya mohon taufik pertolongan. Dan saya mohon taufik pertolongan untuk bisa mendapatkan sinyal hidayah yang engkau kirimkan. Kan begitu. Jadi mereka termasuk golongan yang tidak beruntung ya. Dan kenapa? Ya, kenapa? Manusia itu kok belum mendapatkan, bukan tidak ya. Kenapa manusia itu kok belum mendapatkan pertolongan dari Allah untuk memiliki kemampuan menangkap sinyal-sinyal hidayah yang Allah kirimkan tiap waktu, tiap menit, tiap detik tadi? Ya berarti ada sesuatu yang menghalanginya, ada hijab. Hijabnya itu yang harus kita ketahui. Gitu. Bisa karena mungkin banyaknya dosa, sehingga kejernihan hati dan pikirannya itu menjadi terkaburkan, gitu loh. Terus ini Gus, kalau yang menurut saya perkiraan tahu gitu, tapi pura-pura tidak tahu, gimana hukumnya? Ya itu kan jelas. Kitmanul ilmi, menyembunyikan apa yang dia tahu dari sebuah informasi, yang mana informasi itu kalau disampaikan bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Dan kalau disembunyikan atau dirahasiakan, maka umat akan menjadi kacau balau. Maka dosa hukumnya, kitmanul ilmi itu. Makanya saya tuh kadang heran sama Muhibbin ini kan. Jadi ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk untuk tambah apa, untuk meyakinkan diri mereka lah, apa benar pilihan mereka itu yang dicintai itu adalah durian Nabi. Kan ini kan kesempatan agar tidak salah mencintai. Tapi mereka itu seakan-akan menolak. Begini coba. Salah mencintai itu boleh nggak? Ya enggak lah, ngaco itu bahasa. Ayo, secara logika berpikir. Ya udah salah mau ngapain? Salah mencintai itu Salah. boleh nggak? Salah. Bahasa salah itu kan nggak ada kata benarnya. Lah makanya. Makanya. Karena gini loh teman-teman. Al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Kebenaran itu jelas. Dan kebatilan itu jelas. Iya. Wa ma bainahuma ribatun. Dan yang ada di antara kebenaran dan kebatilan itu adalah ribah. Ribah itu apa? Subhat, keraguan-raguan, nggak pasti, nggak jelas. Nah maka Nabi berkata, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan, gitu loh. Ya, jadi Gus ya. Jadi orang yang tetap tidak mau mencari kebenaran, hanya mengandalkan husnudzon, ini bisa dikatakan subhat ya Gus ya. Oh iya. Ya. Sekarang pertanyaan saya begini coba. Berdasarkan apa mereka meyakini bahwasanya Ba'alawi itu nasabnya bersambung kepada Kanjeng Nabi melalui seorang tokoh yang tidak ditemukan historical sejarahnya, seperti Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa.
Nah, disitulah saudara-saudaraku semuanya. Jadi artinya dasar apa Imo menyambung-nyambungkan nasab Ubaidillah bin kepada Ahmad bin Isa tersebut. Nah, artinya Gus Hasan telah memaparkan kesemuaan polemik tentang nasab itu sendiri. Jadi artinya dengan bedah polemik nasab tersebut, Gus Hasan memaparkan dengan sangat terang dan jelas, begitu. Yang mana insya Allah kita semua teredukasi. Semoga mudah-mudahan para saudara-saudara kita atau para mukibin itu tercerahkan dan kembali sadar dan bertobat. Begitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.